Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang pertama dengan warna liturgi kita adalah hijau. Kuntum hari ini mengambil tema iman yang dapat melihat yang tidak kelihatan. Baik sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 44 ayat 10 sampai dengan 11, ayat 14 sampai dengan 15, dan ayat 24 sampai dengan 25. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 23, dan bacaan Injil sendiri hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 16 Januari tahun 2020 dan tanggal 14 Januari tahun 2021. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam berdoa kita sering kali merindukan dan berharap untuk mendengar suaranya. Namun seringkali pula kita sulit untuk mendengarkan suaranya karena kita mungkin lebih sering mengisi doa-doa kita dengan kata-kata kita sendiri. Kita tidak memberi waktu dan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk mendengarkan apa yang ingin Ia katakan kepada kita. Ketegaran atau kekerasan hati kita sendiri sehingga kita mudah untuk curiga, putus asa dan sedih membuat kita cenderung menjadi tertutup dengan yang lain, termasuk juga kepadanya. Di lain pihak, terkadang sukacita dan kegembiraan bisa juga membuat kita lupa akan suara dan peringatannya sebagaimana terjadi pada orang sakit kusta dalam bacaan Injil pada hari ini setelah ia disembuhkan oleh Yesus Kristus. Dari orang yang sakit kusta tersebut, kita juga bisa belajar bahwa imannya lah yang membawanya datang kepada Yesus Kristus sehingga akhirnya menerima kesembuhan. Ada dua level iman, yaitu pertama, iman yang percaya ketika sudah melihat tanda atau bukti, dan yang kedua, iman yang dapat melihat yang tidak kelihatan. Allah Tritunggal Maha Kudus menghendaki iman kita terus mengalami pertumbuhan. Ketika kita merasa tidak ada yang bisa diharapkan lagi, Ia justru berharap kita mampu melihat dan meyakini bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Untuk bisa terus bertumbuh dalam iman, maka kita harus bersekutu dengan orang-orang yang juga mau bertumbuh dalam iman agar bisa saling melengkapi, membangun, dan mengingatkan. Sehingga pada akhirnya, iman kita bisa sampai pada level di mana dalam mengikuti Yesus Kristus, kita menjadi sadar dan paham bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus harus menjadi yang terutama.
Semoga setelah mengalami berbagai kebaikan dan kasih sayang Allah Tritunggal Maha Kudus, kita semakin bertekun untuk mendengarkan suaranya. Berlarilah senantiasa ke dalam pelukan Allah yang Maha Kasih dan terimalah kehangatan, kelegaan, penghiburan, dan kesembuhan darinya. Terima kasih, selamat pagi, dan Shalom.